Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur dari SMA Negeri 1 Sumber. Yang kali ini akan membahas tentang Kingdom Monera. Apa itu Monera? Nanti akan kita pahami bersama. Monera itu adalah satu kingdom yang termasuk dalam 5 kingdom menurut Whitaker, yaitu kelompok makhluk hidup atau kelompok mikroorganisme yang belum memiliki inti sel sejati. Kenapa disebut belum memiliki inti sel sejati? Karena belum memiliki membran inti sel, sehingga antara komponen inti dan komponen sitoplasma belum terpisahkan, sehingga masih bisa bercampur. Mereka hanya memiliki bahan-bahan inti sel. Nah, keadaan demikian itu dinamakan prokaryotik. Pro itu belum, karyon inti sel artinya belum memiliki inti sel yang sejati atau belum memiliki membran inti sel. Nah, mereka umumnya berukuran mikroskopis antara 2,5 sampai 10 mikron. Nah, bagaimana ciri dan sifat bakteri atau bakteria? Yang pertama, mikroorganisme atau disebut juga makhluk hidup klenik. Kemudian hanya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya atau mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron. Kalau menggunakan mata telanjang tidak akan mungkin bisa terlihat. Kemudian ukurannya 10 kali atau 0,5 sampai 1 mikron. Selanjutnya bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel saja. Kemudian prokariot tadi sudah dijelaskan, yaitu belum memiliki inti sel sejati atau belum memiliki membran inti sel. Selanjutnya mereka bisa hidup soliter atau sendiri atau berkoloni, bergabung bersama kelompok-kelompok atau individu-individu lain. Kemudian bila lingkungan ekstrim, mereka bisa membentuk selaput atau mantel yang bernama endospora, itu sebagai alat pertahanan diri supaya mereka bisa selamat dari lingkungan ekstrim. Nah, itu ketika mereka dalam keadaan endospora dinamakan masa dormansi atau masa istirahat atau diam. Nah, ini adalah struktur tubuh dari Monera. Umumnya dalam hal ini adalah bakteri, di mana bagian luar ada kapsul, kemudian di sebelah dalamnya ada dinding sel, kemudian di dalam sebelah dalam dinding sel ada membran sel. Di sini ada materi-materi DNA, kemudian ada pili atau bulu, kemudian ini adalah nukleoid bagian dari inti sel. Nah, ini adalah cairan sel atau sitoplasma. Kemudian di sini ada plasmid. Di dalamnya kemudian di sini ada mesosom yang melekuk ke bagian dalam, dan selanjutnya di sini ada ribosom, yaitu komponen sitoplasma yang berperan di dalam proses sintesis protein. Kemudian ketika mereka bergerak, maka mereka bisa menggunakan alat gerak yang berbentuk cambuk yang disebut juga flagel. Nah, kalau dilihat dari struktur tubuh bakteri yang tadi kita lihat pada gambar, di sini ada lapisan lendir, yaitu untuk melindungi terhadap kekeringan dan sebagai gudang makanan, juga untuk melindungi diri dari serangan sel inang. Kemudian ada dinding sel yang berbahan dasar yaitu peptidoglikan atau gula protein atau asam amino. Nah, fungsinya memberi proteksi atau perlindungan, juga memberi bentuk yang selalu tetap. Di sebelah dalam ada membran sel yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dan bersifat semi permeable, artinya
hanya bagian-bagian yang dibutuhkan atau zat-zat yang dibutuhkan yang bisa masuk, sementara yang tidak diperlukan tidak masuk. Nah, kemudian di sini kapsul terbuat dari karbohidrat, nitrogen atau fosfor. Kapsul dan lapisan lendir berfungsi untuk melindungi terhadap dehidrasi sebagai cadangan makanan, juga perlindungan terhadap fagositosis dan pertahanan diri. Pada umumnya, kapsul dimiliki oleh bakteri virulen atau bakteri yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. Pada bakteri parasit, kapsul dilengkapi dengan pelindung terhadap sistem pertahanan sel inang sehingga mereka bisa bertahan. Nah, flagel dimiliki oleh beberapa prokariot sebagai alat bergerak. Kemudian villi atau Fimbriae merupakan rambut halus yang muncul dari dinding sel, berfungsi untuk melekatkan diri ke satu permukaan benda dan sebagai saluran untuk menyalurkan materi genetik dalam peristiwa konjugasi atau peristiwa reproduksi sel. Kemudian dinding sel tersusun dari peptidoglikan berfungsi untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung, juga mengatur keluar masuknya zat. Nah, berperan dalam pembelahan sel ketika mereka bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Kemudian membran sel atau membran plasma dari bakteri ini tersusun dari protein dan lemak, berfungsi untuk mengatur transportasi atau keluar masuknya zat dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Membran sel pada cyanobacteria berperan juga dalam fotosintesis. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tilakoid atau kromatofor yang mengandung pigmen fotosintesis sehingga mereka bisa bersifat autotrof karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada mesosom untuk pabrik energi, lembar fotosintesis untuk berfotosintesis, mesosom untuk pabrik energi. Kemudian sitoplasma tempat berlangsungnya reaksi metabolik. DNA yang terdapat di dalam materi genetik atau materi inti dari bakteri itu berperan untuk mengontrol sintesis protein dan pewarisan sifat. Kemudian ada plasmid, pembawa gen tertentu yang dapat ditransformasikan ke sel lain. Kemudian ribosom untuk tempat sintesis protein. Dan yang terakhir ada endospora untuk mempertahankan diri dari kondisi buruk pada salah satu ujung sel ketika keadaan ekstrim. Demikian sebagian dari materi Munera yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.